Pemirsa, selama 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah melalui Kementerian Kominfo berfokus pada 3 strategi utama percepatan digitalisasi Indonesia. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo, Fadila Matar menyatakan infrastruktur digital tidak hanya bersifat sementara tetapi harus berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia. Selama 1 dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mempercepat proses digitalisasi di seluruh negeri guna mengatasi tantangan besar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan 3 strategi utama. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo Fadila Matar menyatakan, strategi itu diantaranya pemerataan pembangunan infrastruktur digital dari wilayah pinggiran dan daerah-daerah terluar. Selanjutnya dalam penyiapan ketersediaan talenta digital, Kementerian Kominfo berupaya memenuhi kebutuhan sekitar 9 juta talenta digital nasional. Dan ketiga, tata kelola regulasi media Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah regulatory cost yang masih cukup tinggi di Indonesia, di mana rata-rata Asia Pasifik itu mediannya sekitar 8,7%, Indonesia itu di atas 12% untuk regulatory cost. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan dan mempermudah akses warga negara. Upaya ini mencangkup pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia. Kementerian Kominfo juga terus mengupayakan keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital yang sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir ini. Menurutnya, kemajuan dalam pengembangan infrastruktur digital tidak hanya bersifat sementara, namun harus berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia. Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aptika saat ini mengelola infrastruktur SPBE yang terdiri dari pusat data nasional, kemudian jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah untuk integrasi dan interoperabilitas data antar lembaga. Ini sangat penting dikelola oleh pemerintah, Mbak Eva, karena kita ingin seluruh keputusan atau policy making itu dilakukan berdasarkan data yang valid, data yang realistis, data yang terkini. Nah, sehingga ketika suatu kebijakan itu diputuskan, misalnya dalam hal ini, misalnya salah satu contohnya program bantuan sosial, maka kebijakan itu betul-betul tepat sasaran.